Shalom, jumpa lagi bersama saya Afgan Alphonse Ganteng. Kita bertemu lagi dalam pelajaran yang menyenangkan, yaitu matematika. Hari ini kita akan belajar bersama mengenai pangkat bilangan bulat dan bentuk akar. Namun terlebih dahulu kita mau melihat dulu kompetensi dasar pengetahuan dan keterampilan yang akan dicapai dalam bab ini, yaitu untuk pengetahuannya menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar serta sifat-sifatnya. Sedangkan kompetensi dasar untuk keterampilannya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar. Lalu indikator pencapaian kompetensi yang akan kita capai. Di sini Bapak hanya menjelaskan dua untuk pertemuan kita yang pertama ini. Yang pertama, menjelaskan pengertian bilangan bulat yang eksponennya positif, negatif, dan nol, lalu mengubah pangkat positif menjadi negatif dan sebaliknya. Apa tujuan pembelajaran? Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai agar peserta didik mampu menjelaskan pengertian bilangan berpangkat, peserta didik mampu menjelaskan pengertian bilangan bulat pangkat positif, negatif, dan nol, dan peserta didik mampu mengubah pangkat positif menjadi negatif dan sebaliknya. Karakter apa yang ingin dicapai dalam materi ini? Kreativitas. Kreativitas dalam hal apa? Dengan kreatif mampu mendefinisikan pengertian bilangan berpangkat, dan dengan kreatif mampu mengubah pangkat positif ke negatif dan sebaliknya. Sebelum kita melanjutkan kegiatan kita melihat dulu peta konsep yang akan kita pelajari untuk bab ini. Sudah ada pembelahan makhluk hidup bersel 1, ada bilangan berpangkat bilangan bulat, bilangan berpangkat pecahan, operasi pada bilangan berpangkat negatif, operasi pada bilangan berpangkat pecahan. Ini untuk bilangan bulat, ini untuk perpangkatan. Sedangkan untuk bentuk akarnya ada akar bilangan, operasi akar bilangan, merasionalkan bentuk akar kuadrat, menyederhanakan bentuk, dan penerapan bilangan berpangkat dan akar bilangan. Apa itu bilangan berpangkat? Bilangan berpangkat merupakan salah satu cabang ilmu matematis yang dipelajari sejak kita duduk di bangku sekolah dasar, dan merupakan bentuk kelanjutan dari operasi hitung yang terdiri dari penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Kita melihat sini. Di sini ada contoh gambar. Ini amuba. Dia bereproduksi dengan cara membela diri ya. Karena mungkin dia merasa bersalah, maka dia membela diri. Dari 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 jadi 8, dan 8 menjadi 16. Jadi yang ingin Bapak tanyakan, apa yang dapat kalian simpulkan dari hasil pembelahan makhluk hidup bersel 1 tersebut? Apakah merupakan perkalian berulang? Ini menjadi pertanyaan kita bersama. Jawabannya adalah ya. Pembelahan makhluk hidup bersel 1 adalah merupakan perkalian berulang. Sehingga inilah juga bisa disebut dengan perpangkatan. Sehingga kita dapat mengambil kesimpulan apa itu bilangan berpangkat. Apabila sebuah bilangan real dilambangkan dengan huruf A, kemudian bilangan bulat dilambangkan dengan huruf N, maka bilangan berpangkat dapat kita tuliskan menjadi A pangkat N. Ini dibaca A pangkat N, yang mana merupakan perkalian bilangan A secara berulang sebanyak N faktor. Bilangan berpangkat dapat dinyatakan dengan rumus di bawah ini, ya. A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A, dan seterusnya. Di mana A sebanyak N faktor. Oke. Sekarang kita lihat bilangan berpangkat bulat positif. 4 pangkat 5 itu diperoleh dari 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4. Kadangkala banyak siswa yang hendak buru-buru, ya, hendak supaya pekerjaannya itu cepat selesai,
maka dia menganggap bahwa 4 pangkat 5 itu adalah 20, padahal itu salah. 4 pangkat 5 itu adalah, inilah yang disebut dengan perpangkatan perkalian berulang. Inilah yang disebut dengan perkalian berulang. Sehingga dapat diartikan 4 pangkat 5 sebagai perkalian 4 dengan 4 yang diulang sebanyak 5 kali. Kalau dia dipangkatkan 3, 4 pangkat 3 berarti diulang sebanyak 3 kali. Berarti 4 kali 4 kali 4. Dan seterusnya. Oke. Bilangan berpangkat bulat negatif. Ya. Bilangan berpangkat bulat negatif terjadi apabila di dalam operasi hitung pembagian bilangan berpangkat, nilai atau angka pangkat pembagi lebih besar daripada nilai pangkat yang dibagi. Misalnya ini, A pangkat 2 dibagi dengan A pangkat 4. Kita akan mendapatkan A pangkat minus 2. Atau 1/A pangkat 2. Inilah yang disebut dengan pangkat negatif. Bagaimana cara menyelesaikannya? Kita ubah dulu ini ke pangkat positif. Ya, jadi A pangkat minus 2 kita bisa ubah menjadi 1/A pangkat 2. Jadi ini aturannya 4 pangkat minus N sama dengan A pangkat N 1/A pangkat N, di mana A tidak sama dengan 0. Artinya apa? Kalau bilangan berpangkat bulat positif, misalnya 2 dipangkatkan 3 itu sama saja dengan 8. Tetapi 2 dipangkatkan dengan minus 3, maka diubah dulu ke bentuk positif menjadi 1/2 pangkat 3. Sehingga akan diperoleh hasilnya adalah 1/8. Oke ya, ini perbedaan antara bulat positif dan bulat negatif. Lalu bilangan berpangkat 0. Untuk sembarang bilangan bulat, A dengan A tidak sama dengan 0, selalu berlaku A pangkat 0 sama dengan 1. Semua yang dipangkatkan 0 hasilnya 1. 1000 pangkat 0 1, X pangkat 0 1, Y pangkat 0 1. Pokoknya semua yang dipangkatkan 0 hasilnya 1. Lalu untuk A pangkat 0, maka A tidak terdefinisikan. Jadi tidak ada itu 0 pangkat 0. Yang ada hanya A pangkat 0, B pangkat 0, 5 pangkat 0, 6 pangkat 0, 7 pangkat 0, dan seterusnya. Tidak ada 0 pangkat 0. Hasilnya adalah tidak terdefinisikan. Oke. Kita lihat contoh. Tentukan nilai dari perpangkatan di bawah ini. 5 pangkat 3, nah ini gampang. 5 pangkat 3 berarti perkalian berulangnya berapa? 5 yang diulang sebanyak 3 kali. Menjadi 5 kali 5 kali 5 kali 5 sama dengan, bukan 15 ya, tapi 125. Oke. Lihat B. 5 pangkat minus 3. Ini bisa kita ubah dulu ke pangkat positif menjadi 1/5 pangkat 3. Berarti dapatnya 1/125, atau kita ubah 1/5 kali 1/5 kali 1/5. Sama saja. Ya, sama dengan 1/125. Oke. Berikut. Bagaimana minus 5 dipangkatkan 3? Sekali lagi, kalau ada di dalam kurung ini berarti yang dipangkatkan semua yang ada dalam kurung. Berarti minus 5 dikali minus 5 dikali minus 5 dapat minus 125. Karena min kali min hasilnya negatif. Ya. Berikut, minus 5 pangkat minus 3. Seperti yang saya katakan tadi, ini bisa kita ubah menjadi 1/-5 pangkat 3 dalam bentuk positif. Berarti ini artinya min 1/5 dikali min 1/5 dikali min 1/5. Karena dia berpangkat ganjil, maka hasilnya juga negatif. Min 1/125. Oke. Contoh berikut. 5 pangkat 4. Nah, ini pangkatnya genap. Ya, pangkatnya genap. Tadi pangkatnya ganjil, sekarang pangkatnya genap. 5 pangkat 4 berarti 5 itu akan diulang sebanyak 4 kali. Berarti 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 sehingga dapat 625.
5 pangkat minus 4. Seperti biasa, 1 per 5 pangkat 4. Berarti kebalikan dari ini. 625 menjadi 1/625. Oke ya. Gampang kan? Kita lanjut. Minus 5 dipangkatkan 4. Ya, seperti biasa. Kalau ada dalam kurung ini berarti semuanya dipangkatkan. Jika dipangkatkan 4, maka semuanya yang ada dalam kurung ini dipangkatkan dengan 4. Menjadi minus 5 kali minus 5 kali minus 5 kali minus 5. Sehingga akan diperoleh kalau minus kali minus kali minus kali minus, hasilnya akan positif. Sehingga diperoleh dapat 625. Bagaimana dengan minus 5 pangkat 4? Ini, lihat ada perbedaan antara G dengan H. Ada perbedaan antara G dan H. Di sini, minus 5 di bagian G, minus 5 itu semuanya dipangkatkan dengan 4. Tetapi untuk bagian H ini minus 5 dipangkatkan 4, berarti hanya 5-nya yang dipangkatkan 4. Minusnya enggak. Sehingga akan kita peroleh, kita bisa tuliskan gini, minus 5 dikali dalam kurung ini, 5 dikali 5 kali 5 kali 5 kali 5. 5-nya yang dipangkatkan 4, minusnya enggak. Sehingga diperoleh hasil minus 625. Lihat perbedaannya ya, lihat perbedaannya. Oke. Berikut, I. Minus 5 pangkat minus 4. Seperti yang tadi kita ubah menjadi pangkat positif menjadi 1 per min 5 pangkat 4. Sehingga akan diperoleh 1/1 kali 1/5 kali min 1/5 kali min 1/5. Ini min kali min kali min, hasilnya positif 1/625. Oke. Itulah bilangan bulat berpangkat positif dan bilangan bulat berpangkat negatif. Yang kedua, berapakah minus 5 pangkat minus 3 ditambah 5 pangkat minus 3 dikurang minus 5 pangkat minus 4? Oke. Kita jawab, minus 5 di pangkat minus 3 itu jawabannya adalah min 1 per 125. 5 pangkat min 3 itu plus 1 per 125. Jika kalau min 125 ditambah dengan plus 101 per 125, hasilnya akan 0, ya kan? Mati sisa, yang tersisa hanya ini, minus 5 minus dikali minus 5 pangkat minus 4. Inilah jawabannya. Lalu kita juga bisa hasilkan ini. Berapa hasilnya? Menjadi 1 min 1 per 625. Sama saja, nilai ini sama saja dengan ini. Oke, soal B. 3 dikali 2x pangkat 2 y pangkat 3z pangkat 5. Jadi yang dalam kurung ini semuanya dipangkatkan dengan 5. 3 tidak termasuk. Berarti kita bisa jawab 2 dipangkatkan 5 itu 32. X pangkat 2 dipangkatkan 5. X pangkat 10 tinggal dikali saja. Y pangkat 3 dikali 5. Berarti 3 kali 5 15. 1 kali 5 5. Oke ya. Nih. Setelah itu kali masuk, dikalikan masuk menjadi 3 dikali 2 32 dapat 96. X pangkat 10, Y pangkat 15, Z pangkat 5. Oke. Oke ya. Berikut, lanjut. Sekarang kita berbicara mengenai bilangan pecahan berpangkat bilangan bulat. Misalnya kita buat bentuknya, jadi A per B dipangkatkan N, itu sama saja A per B kali A per B kali A per B sama dengan A pangkat N dibagi dengan B pangkat N. Oke. Dengan N sebanyak N buah. N itu adalah sebanyak N buah ya. Jadi misalnya pangkatnya 10 ya A pangkat 10 per B pangkat 10. A pangkat 12 A pangkat 12 per B pangkat 12. Tergantung N-nya berapa. Yang kedua, jika dia pangkat minus, A per B dipangkatkan dengan minus N. Seperti biasa, ini akan dibalik karena dia dalam bentuk negatif. Seperti kita punya contoh yang tadi mengenai bilangan bulat berpangkat negatif.
A pangkat minus N sama saja dengan 1/A pangkat N kalau dalam bentuk bilangan positif, pangkat positif ya. Kita ubah ke pangkat positif. Jika ini juga kita ubah ke pangkat positif, kita akan dapatkan 1/A/B pangkat N. 1/A/B pangkat N. Sehingga bisa kita ubah pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Sehingga akan diperoleh B pangkat N dibagi dengan A pangkat N. Jadi kesimpulannya dari kedua ini, jika dia pangkatnya positif, jadi pecahan dengan pangkat positif dengan pecahan berpangkat negatif, perbedaannya di pembilang dan penyebut. Kalau yang pangkat positif, pembilangnya tetap, penyebutnya tetap. Tapi kalau pangkat negatif, dibalik saja. Pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Oke. Berikut, A/B pangkat 0 itu sama dengan 1. Jadi seperti yang saya katakan tadi, semua yang dipakarkan dengan 0 hasilnya 1. Oke, kita lihat contoh. Berapakah 2/3 pangkat 6? 2/3 pangkat 6 seperti biasa. 2 pangkat 6 dibagi 3 pangkat 6. 2 pangkat 6 itu adalah 64. 3 pangkat 6 729. Yang kedua, minus 2/3 pangkat 7. Sama saja kita akan tulis minus 2 pangkat 7 dibagi dengan 3 pangkat 7 dapat minus 128/2187. Perkalian berulangnya sebanyak 7 kali. 3 kali 3 kali 3 sebanyak 7 kali ya. Berikut 11/2 di pangkat min 3. Ini yang saya katakan tadi. Kalau 2/3 pangkat 6 dapatnya 64/729. Jika kalau ini minus 6, maka tinggal kita balik saja 729/64. Nah, sama dengan ini 11/2 sama pangkat minus 3. Nah, tinggal kita balik 2 pangkat 3 dibagi dengan 11 pangkat 3. Tuh. Dapat 8/1331. Ini tinggal kita balik. Ini sudah dalam bentuk positif ya. Ini masih negatif. Oke. Minus 2/7 pangkat min 3. Sama saja. Tinggal kita balik saja. Sudah menjadi bilangan positif. Pangkat positif. Ini dari minus dapat. Caranya menjadi positif. Ini tinggal dibalik. Pembilang menjadi penyebut. Penyebut jadi pembilang. Jadi min 7 pangkat 3. Karena dia pangkatnya ganjil, maka hasilnya akan tetap negatif. Berarti negatif 7 pangkat 3 343, 2 pangkat 3 itu adalah 8. Oke, contoh berikutnya. Minus 3/4 pangkat min 4 seperti biasa. Ya. Ini pangkatnya adalah pangkat genap ya, genap. Maka karena bilangan pecahannya ini negatif, maka hasilnya akan tetap positif karena dia dipangkatkan dengan bilangan genap. Oke, jadi dapat 256/81, berarti dapat plus. Oke, nomor 6, 11/5 pangkat 2 dikali 0,909090. Oke, sama-sama dengan 11/5 pangkat 2 dikali 10/11. 10 dibagi 11 sama saja 0,909090 dan seterusnya. Dari mana dapat 10/11 ini? Tidak, kita misalkan X-nya 0,909090 dan seterusnya. Jika X ini kita kali 100, berarti ruas kiri kita kali 100, ruas kanan juga kita kali 100, sehingga akan dapat 100X sama dengan 90, 90, 90, 90, 90 dan seterusnya. Lalu kita misalkan X-nya, kita masuk ke sini 0,9090. Lalu kita kurangkan. Nah, ini kita kurangkan 100 dikurang 1X sama dengan 99X. 90 kurang 0, 90. Ini mati, sudah mati ya. Berarti X-nya sama dengan 90 dibagi 99 sama dengan 10/11. Oke, gampang kan? Sehingga
kita bisa sederhanakan ini menjadi 11 per 5 dikali 11 per 5 dikali 10 per 11. 11-nya bisa mati, 10-nya bisa mati, sisa 2 menjadi 22 per 5 atau dalam bentuk bilangan desimal 4,4. Oke. Oke. Kita lanjut bilangan bulat berpangkat pecahan. Tadi bilangan pecahan berpangkat bilangan bulat. Saya mau bertanya, akar itu berpangkat berapa akar? Misalnya akar 4 itu kan 2. Sekarang akar itu pangkat berapa? Kenapa bisa hasilnya 2? Mungkin ada yang bertanya-tanya, itu kan 4 kan 2 pangkat 2. Jadi akar itu dengan 2-nya bisa mati. Ya, bagaimana caranya mati? Berarti itu akar itu pangkat berapa? Ya, mungkin kalian masih bingung? Ya, Bapak jelaskan ya. Akar itu berpangkat 1/2 ya. Misalnya akar pangkat 3 dari 8 berarti 8 dipangkat dengan 1/3. Akar pangkat 4 dari 16 berarti 16 pangkat 1/4 dan seterusnya. Jadi akar itu seperti akar 4 sama saja 4 pangkat 1/2. Ini yang dinamakan bilangan bulat berpangkat pecahan. Inilah bentuk umumnya ya. Ya, inilah bentuk umumnya. Oke. Jadi seperti yang saya katakan tadi, akar pangkat 5 dari 32 itu sama saja 32 dipangkat 1/5. Gitu, ya. Jadi bilangan bulat berpangkat pecahan. Kita lihat contoh. Tentukan nilai dari 16 pangkat 1/2. 16 pangkat 1/2 itu berapa? Kalau diubah dalam bentuk akar berarti akar 16 sama saja, tak? Akar 16 itu sama saja 4. Dari mana dapat 4? Kita bisa sederhanakan. 16 itu adalah 4 pangkat 2. 4 pangkat 2 dikali lagi dengan 1/2, hasilnya 1. Jadi sisa pangkat 4 pangkat 1 dapat 4. Gitu kan? Ya, lanjut. 27 pangkat 2/3. Nah, 27 itu kita ubah menjadi 3 pangkat berapa? 3 pangkat 3. 3 dengan 3 bisa mati, sisa 3 pangkat 2. Berapa? 9. Oke ya. Lanjut. Minus 32 pangkat 1/5. Minus 32 itu adalah minus 2 pangkat 5. Dikali dengan pangkat 1/5. Jadi 5-nya bisa mati, sisa minus 2 pangkat 1 sama dengan minus 2. Oke ya. Berikut. 9 dipangkat 2 1/2 sama saja 3. 9 itu 3 pangkat 2 dipangkat 5/2. 2,5 itu kan 5/2 ini. Sehingga akan diperoleh hasil 2-nya mati, sisa 3 pangkat 5. 3 pangkat 5 itu berapa? 243. Oke ya. Berikut 4 pangkat min 1/2. Kita ubah lagi. 4 itu 2 pangkat 2 dikali dengan min 1/2. 2-nya mati, sisa 2 pangkat min 1. 2 pangkat min 1 itu bernilai 1/2. Oke. Kalau dalam bentuk bilangan pangkat bilangan negatif, ya dia akan menjadi pecahan, ya kan? Oke. Nomor 6, 27 pangkat min 1/3 sama saja lagi kita akan tulis 3 pangkat 3 dipangkat min 1/3. 3-nya bisa mati, sisa 3 pangkat min 1 dapat 1/3. 3 pangkat min 1 itu adalah 1/3. 3 pangkat 1, 3. Tapi 3 pangkat min 1 itu 1/3. Oke. 64 pangkat min 1 1/3. 64 itu sama saja 4 pangkat 3. Ya kan? 4 pangkat 3. Dikali dipangkatkan dengan min 4/3. Ini bisa mati, 3 dengan 3 bisa mati, sisa 4 dipangkatkan minus 4 sama dengan 1/256. 4 pangkat 4 itu 250. Oke. Lanjut. Akar 3 dari 125 pangkat 2.
125 itu sama saja 5 pangkat 3. Ini dapat 2/3 sesuai dengan bentuk umum yang di depan tadi. Jadi 125 itu berarti 5 di pangkat 3, pangkat 2/3. Jadi 2 dibagi 3. Sesuai dengan bentuk umumnya. 3-nya bisa mati, sisa 5 pangkat 2, 25. Oke. Lanjut. Akar 3 dari 64 pangkat 2, 64 seperti yang tadi itu, ini merubah menjadi 4 pangkat 3, dipangkatkan lagi dengan 2/3. Jadi 3-nya bisa mati, sisa 4 pangkat 2, 16. Ini yang terakhir. Akar pangkat 18 dari 27 pangkat minus 6. Itu cara membacanya. Akar pangkat 18 dari 27 pangkat minus 6. Ya, supaya kita jangan salah-salah baca. Kita sederhanakan, 27 itu sama saja 3 di pangkat 3. Ini min 6 dibagi 18 sesuai dengan bentuk umum yang di depan tadi ya. Jadi min 6 dibagi 18 bisa kita sederhanakan menjadi min 1/3. Nih. 3-nya bisa mati, dapat 1/3. Jadi sisa 3 pangkat min 1 dapat 1/3. Oke. Itulah untuk pertemuan kita yang pertama ini, pelajaran yang sudah kalian dapati. Jadi bilangan bulat bilangan bulat positif, bilangan bulat pangkat negatif, lalu bilangan bulat berpangkat 0, lalu bilangan pecahan berpangkat bulat, lalu bilangan bulat berpangkat pecahan. Oke. Untuk tugas-tugas kalian nanti kalian lihat saja di GC, nanti saya akan kirim di GC untuk lebih memahami materi kita pada hari ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu pada materi selanjutnya. Salam dari Afgan. Tuhan Yesus memberkati.